Oh itu bener yang nanya. Siap bener Bos. Hampura hampura. Bilang iya beta. Kieunya. Jangan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatikum wafturu li ru'yatikum. Saparantosna sim pribadas nggak apa-apa pakai Sundanya, nggak apa-apa sih kan pakai bahasa Nawai. Bahasa Iman pakai bahasa ya, Manado gitu kan. Saparantosna sim pribados membacakan salam khususnya kanggo jamaah yang hadir di sini dan umumnya untuk kita semua muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Kenapa diawali dengan salam? Salam itu adalah satu ucapan yang mengandung arti daripada doa. Adapun doa itu adalah minta. Dikecap assalamualaikum itu arti dalamnya adalah semoga kita semua ada dalam lindungan Allah. Gitu kan? Untuk amat sangat berharga. Maka bagaikan kata Nabi ada satu keterangan bahwa ucapkanlah salam setiap kali bertemu dengan muslim dan muslimah. Cuman jangan sampai salam tersebut dipakai heureuy. Kadangkala orang keur nyantri mah mun aya santri bikan assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahkan dalam teks pengiriman SMS ataupun WA pun kalau misal menyebutkan assalamualaikum itu wajib kita jawab. Bukan hadi singkat ASS. ASS. Nah kalau ASS itu artinya bukan salam. Coba segera buka di YouTube. ASS apa itu artinya? Kurang masuk kadang-kala itu nyokot singkatnya aja. ASS. Ta'askum. Jadi sempurnakanlah assalamualaikum, minimal assalamualaikum. Bahkan assalamualaikum itu termasuk daripada salah sawios rukun sholat yang terakhir. Bacaan salam assalamualaikum. Nah kalau udah menyebutkan assalamualaikum, otomatis si sholat tersebut udah sempurna dan udah batal sampai di situ. Ya, sebab ngaran sholat mah diawali ku takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tuh, itu salam di situ. Itu salam. Aya umpamana orang-orang seperti bukan non muslim. Salam sejahtera, ya kan? Salam sejahtera buat kita semua.
Itu ada kata salamnya. Nah, untuk orang-orang muslim adalah sempurnakanlah assalamu alaikum. Itu minimalnya. Dan lebih sempurnanya warahmatullahi wabarakatuh. Berarti upami kecapna seratna sanes itu komplit, assalamualaikum itu komplit, itu wajib Enggak, dijawab. kalau nyebut assalamualaikum maka kita wajib jawab waalaikumsalam. Upami di SMS gitu. Ya, Upami serat nanti komplit mah ya itu seperti itu. Seperti singkatan, itu kan bukan salam. askum, berarti askum, nggak wajib kita jawab ya. Wajib kita jawab. Dan jawaban itu sendiri termasuk daripada fardu. Hukumnya wajib. Dan kita mengucapkannya adalah hukumnya sunnah. Gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Dengan kecap assalamualaikum berarti kita sudah berdoa untuk mendoakan untuk orang-orang yang ada di sana atau orang-orang yang dekat dan yang orang-orang terdekat di sana kita. Itu dengan assalam. Itulah dengan salam. Hadirin jamaah yang berbahagia, puji dan syukur milah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur dan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua, menganugerahi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang telah kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul dan tujuannya adalah untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan tolab ilmu kita semua ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, ke sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti mendapatkan syafaatil uzmati anjina hakikati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syafaat itu adalah salah satu pertolongan. Contohnya manusia dengan manusia itu sendiri. Ada misal kecelakaan jadi ditolong ke orang, itu adalah syafaat, cek bahasa. Kita sudah menolong orang yang sedang kesusahan dan memang dia membutuhkan pertolongan kita. Bab dina Al-Quran, ta'awanu alal birri wat taqwa, tapi wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah di antara kalian, tetapi tolong menolong tersebut alal birri wat taqwa, dalam kebaikan. Tapi jangan wala lam lil mania. Jangan kau tolong menolong di dalam luar kebaikan. Alal ismi wal udban, dalam dosa dan dosa. Masya Allah. Misal nih, wajan aja. Kurang pinuh ya botol ya. Petean yang mabok. Nah, gitu kan, petean. Itu pun sarwa, itu tolong menolong, tetapi bukan kebaikan dan bukan jalan untuk takwa. Apa jadinya ke sana? Nanti syarika nepil. Apa tuh ya? Jadi temannya dia. Sama artinya dia juga punya nilai untuk permaksiatan tadi. Contoh misal di kampung orang ayah anu iker ngadamel apa tuh ya? Panggung tersebut untuk panggung dangdut full umpama. Kita nggak ikut-ikutan, nggak ikut, cuma nongkrong doang. Cuman pada waktu itu cek orang, wayah nak, iya, mengsong sakit tiangna. Dibenerkan, itu sama. Kita punya andil untuk itu. Segitu doang. Mengsong ya tiangna, kurang kejerok.
Itu sama. Apalagi dari mulai awal sampai akhir, bahkan sampai joget segala. Ajen pandia masyarakat. Nah, itu mah terserah. Itu. Ya. Ajen bisa dibilang kuper ke istilah kata mah tidak ada kontribusi pisan. Duit umpamana teh urang henteu, make tenaga weh mangga teh teuing untuk kemaslahan. Artinya andai kata kita ikut serta dalam hal seperti itu, tetapi kedepannya ada potensi untuk tidak lagi untuk melaksanakan ini, itu akan sama bagus. Itu saya, misalnya cek para ketua teh, cek para etet ya, Masya Allah, ya, orang ditulungan dan orang dibantuan ku para ustaz. Engke mata engke ulah orang isin orang iri. Nah, lamun ada potensi ke arah sana, itu insya Allah mungkin yang jelek akan menjadi timbulnya efeknya akan baik. Para hadirin jamaah sadayana, adapun materi yang akan kita bahas pada malam kesempatan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan ada kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari, atau yaitu masih berkenaan dengan yang namanya saum ataupun siam. Jadi kata saum ataupun siam itu sama. Saum puasa, siam puasa. Saum al-imsak cek bahasa adalah nahan. Siam pun sama adalah al-imsak. Setiap nahan itu adalah puasa. Itu cek bahasa. Adapun cek menurut syara, imsakun an muftirin, yaitu nahan dari apa yang akan membatalkan puasa. Ya kita tinggal pikirkan, yang membatalkan puasa salah sawiosna adalah minum, bukan nyeduh kopi. Kalau hanya baru nyeduh kopi, kalau hanya baru nyeduh kopi, encan diinum, ya encan belum membatalkan puasa. Gitu kan? Mana puasa-puasa nyeduh kopi, kan encan diinum. Iya menyeduh kopi, yang itu yang berit umpamana. Mana puasa-puasa mau rokok, pan rokokna encan disedot. Itu ya tidak membatalkan. Rokok tidak membatalkan puasa. Tidak. Yang penting tadi belum jeung dikenyot. Itu urang puasa, mau rokok atuh teu batal. Upami ieu na harumna Pak Ustaz. Aromanya, Harumna sengaja nyeduh ye supaya ulah lieur misalnya. Aromanya Tadi inum, cuman di kita karena inum misalnya. Aromana supaya ulah. Ya. Jadi kota kumaha eta Pak Ustaz? Tebatangnya puasana. Kan memang ada kacap makruh. Puasana teh. Iya, jadi puasana kayak katakan ke makruh. Masalah sakitnya. Namun dia puasa misal tidak masakan gitu. Ya. Aromanya. Aroma nyicipi gitu. Nyicipi. Oh, diasaan ya. Biasaan lah gitu. Kalau hanya untuk nyicipi, terutama untuk para ibu-ibu ya. Ibu-ibu, waduh, ini kan untuk masakan untuk suami nih dan anak-anak. Kalau bisa misal tidak kita cicipi, berarti kan misal takutnya asinan teuing atau lada teuing atau cemrek ya, dicicipilah sama ibu yang sedang puasa, itu diperbolehkan asal nyicipina ulah sak piring. Kan rasa mah kulidah kerasa asin, udah saya tapi ciduhkeun deui. Udah cukup misal. Enggak sampai tertelan ke dalam beuting gitu. Ya, Eta mah Pak Ustaz ngajelaskeunna ibu-ibu. nah, ini Namun ibu-ibu. acai nu masak lain ibu-ibu pan acai mah. Ya. Nah, kalau misal sekarang kan chef itu kebanyakan laki-laki untuk masak aina, ya kan? Bukan hanya ibu-ibu.
Sep pun sama. Itu kan bisa di restoran-restoran yang gede, di restoran kafe-kafe misalkan, olah ini, masak ini, masak ini, masak ini. Otomatis yang bergerak atau yang olah, yang masak itu kan laki-laki. Chef Arnold dan chef seperti apa gitu kan. Itu dicicipi. Kalau muslim ya. Tapi chef Asep mata ya. Asep. Chef Asep. Sama cai. Itu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kalau si istri. Nah, kalau si penjual chef tersebut misalnya masakan udah terkenal masakan ini, itu untuk menjaga prioritas dan untuk menjaga rasa yang dia sajikan, Kualitas ya. kualitas di restoran itu misal. Boleh. Penting asal jangan ketelan. Jangan ya. ditelan. Dan ukara sama hanya kuletah doang kan. Udah masuk aja misal ke dalam perut, teka rasa mamis, pahit, naon dan sebagainya, enggak kan. Tetapi menurut saya imsakun amnuftirin itu adalah nahan ke setiap-tiap perkara yang akan membatalkan bisyurutihil ati-ati dengan beberapa syarat yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas. Dan puasa itu sendiri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslimin, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi Sya'bana bisanatisanya adalah di bulan Sya'ban turun ayat yang mewajibkan puasa setelah Kangjeng Rasul hijrah ke Madinah menang 2 tahun. Pertama kali nih di Mekah. Berapa tahun dia? Terus pindah ke Madinah. Tapi Madinah parang datang mah karak 1 tahun. Belum turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu belum. Tahun yang kedua itu bulan Sya'ban turunlah ayat tersebut. Maka diwajibkanlah untukmu wahai Rasulullah dan umatmu untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Berarti saja nama bulan Ramadan itu puasa. Ente. Oh gitu. Enggak ya. Karena belum ada kepastian dan belum ada ketentuan. Undang-undangnya belum ada. Itu. Baru ngocek-ngocek tentang sholat. Nah, hasil daripada Isra dan Mi'raj itu kan sholat. Sholat. Apalagi nih, salian daripada kan berangsur. Dan ayat atau Al-Quran tersebut diturunkan kepada Rasulullah itu berangsur, tidak sekaligus. Enggak. Itu dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma apa? Al-yauma akmaltu. Dan si puasa tersebut, walaupun misal ayat tersebut geus diceritakan, itu kan satu dalil, satu apa ya? Seseorang misal tanpa itu pun ia termasuk daripada makluman minad dini bidarulah. Artinya jangankan ustadz, jangankan kiai, tukang nganggon embe geus apalin bahwa puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita tidak beriktikad bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka dia akan termasuk daripada kufur. Na'udzubillah min dzalik. Yajibu saumu syahri Ramadhan ijma'an. Wajib opo puasa bulan Ramadan ijma'an dengan ijma' ulama. Jadi ulama sudah pada sepakat semua. Bikamali Sya'bana salasina yauman, andai kata lamun i bulan Sya'ban telah
sempurna 30 hari. Gitu. Depan kata tadi ya, sumu liru'yatikum wafturu liru'yatikum. Puasalah maraneh kabeh di bulan Ramadan dengan hasil, dengan ada setelah melihat hilal. Itu ru'yah. Namanya ru'yah itu dilihat dan terlihat oleh mata kepala. Ya tentunya untuk kita mah mungkin pakai alat teropong bintang. Apa tuh yang dilihat kan? Gitu kan. Itu hasil kalau memang wah ini udah siap. Ini udah tanggal sekian. Ini udah dakikoh sekian sekian sekian. Yuk kita laksanakan puasa. Makanya insya Allah puasa Ramadan yang akan kita laksanakan hari besok itu nanti tunggu kita daripada hasil isbat malam Sabtu. Itu sudah ditentuin oleh pemerintah bahwa tunggu kami akan mengadakan sidang isbat nanti hari Jumat malam Sabtu. Berarti hari Jumat orang masih kena bebas untuk ngopi dahar tiberang. Atau Ramadan ge ngopi dahar tenanaon itu penting mah penting menang sote tiberang tiberang tuh. Jadi iya malah mun teu acan misal wah udah nih ru'yat nih udah tapi tak terlihat fa in gumma alaikum maka fakmilul iddata. Andai kata tidak terlihat dengan jalan ru'yat maka fakmilul iddata, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini Sya'ban misalnya sekarang tanggal berapa? Oh, dikala misal sampai Jumat itu baru orang bisa tanggal 28. Tapi ada hasil ru'yat bahwa nanti puasa insya Allah jatuh tanggal 1 bulan Ramadan itu adalah hari Sabtu misal. Jadi santai-santai sajalah nunggu. Artinya tak usah tergesa-gesa. Nak buru-buru misalnya ayeuna puasa ngelaksanakan puasa bulan Ramadan. Puasa ti ayeuna we menang saminggu dalam bulan Ramadan moal puasa heula saminggu. Kamari geus puasa saminggu atuh teu bisa, teu kaci artinya. Sebab ada waktu-waktunya. Seperti orang melaksanakan salat zuhur pun kalau belum waktu salat zuhur terjadi salat zuhur. Misalnya jam 10 nggak ngelaksanakan salat zuhur. Usolli pada zuhri al-barakati mustaqbil ka'bati lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres misal 4 rakaat salat zuhur, tapi jam 10. Datang ka Allahu akbar Allahu akbar. Tanggal salat zuhur. Aing mah geus tadi jam 10 salat zuhurna moal salat deui teu kaci. Artinya ini yang kita salat tadi itu tidak termasuk salat zuhur. Tapi ingkit termasuknya daripada kategori sholatnya sholat duha. Lamun jam 10 masih kena ada waktu sholat duha. Lumayan tak orang. Tak melaksanakan sholat duha tapi mendapatkan pahala sholat duha. Auruyatu adlin wahidin. Atau ada seseorang yang melihat ru'yat, yang melihat hilal. Kan ba'dal ghurbi idza sahid wa indal qadi. Tapi andai kata orang misal udah melihat ru'yat, nah setelah itu ada syarat, kita harus lapor kepada seseorang yang dianggap orang tersebut adalah sebagai hukama. Itu hukama salah sawiyosna adalah para alim ulama yang ada di pemerintahan. Misal Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya telah ru'yat tadi bahwa tanggal ini. Misal. Oke. Tapi tidak salah misal pas datang laporan langsung terima, enggak. Ini kamu bahwa ngaku-ngaku geus ru'yat bahwa tanggal 1 bulan Ramadan jatuh pada hari ini umpama. Kamu ada saksinya? Ada. Harus ada saksi. Minimal saksi tersebut adalah 2 saksi.
Dan si saksi tersebut nanti diproses. Coba tolong saksi, sini. Tanya, diinterogasi. Saksi. Nah, nanti sifatnya atau karakter isi si saksi tersebut adil apa enggak? Islam apa bukan? Muslim apa lain? Itu. Yang memang yang kita terima adalah saksi yang adil juga Muslim. Oke, misal ini saksinya ada 2 orang. Oke, cukup 2 orang. Tetapi ini belum akilun baligun, belum akal dan beralih. Tapi usianya hanya baru 10 tahun ke bawah. Ini Pak saksinya anak-anak 2. Wow, tidak bisa diterima. Ditolaklah itu laporan. Makanya sesuatu kalau misal kita mau lapor ke apapun, lapor tentang kasus apapun, itu harus jelas saksinya ada, buktinya pun ada. Gitu. Sebab pemerintah pun tidak akan pernah menerima satu laporan kalau hanya dengan omongan doang. Itu agama seperti itu. Ya. Satu, wajib melaksanakan puasa dikala orang geus menyempurnakan atau geus sempurna bulan 30 poe. Nah, ini syaratnya. Wa innama yajibu saumu ramadhana ala kulli mukallafin mutikin lahu. Syarat wajib untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan itu terhadap orang-orang yang mukalaf. Artinya mukalaf itu adalah orang baligun akilun yang telah balik dan berakal. Kumaha lamun misal usia baru 10 tahun ke bawah atau baru 11 tahun ke bawah, itu termasuknya bukan wajib untuk melaksanakan puasa. Itu wajib terhadap orang tua memerintahkan kepada anak tersebut untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Sama halnya seperti orang marentah untuk melaksanakan sholat. Lamun misal usia nak warak 7 tahun ke handap, wajib kita perintah menyampaikan atau memerintahkan kepada anak tersebut, itu hukumnya wajib. Kurang deh wayahnya puasa besok bulan Ramadan. Siap, umpama. Besok enggak melaksanakan puasa. Untuk dia, anak kecil, tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Tetapi yang wajib kepada orang tua untuk merintahnya kepada si anak tersebut. Itu adalah hiji edukasi atau didikan untuk anak tersebut. Nah, kalau misal usianya 10 tahun, anak tersebut sudah usia 10 tahun. Wajib kita perintah si anak tersebut. Nah, tetapi si anak tersebut tidak melakukan dan tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka untuk orang tua wajib untuk mendidik si anak tersebut dengan didikan yang sangat amat. Artinya, kudu disisihkan. Ayat tahdid, sabat, petak. Tapi ingat, yang disabat atau yang dikepret atau yang dicubit bukan muka, tapi kadar-kadar nu kira-kira kulitna kandel atau dagingna kandel ping-ping. Tapi nyiwitnya bukan nyiwit berarti orang sewot, tapi ini nyiwit antaranya adalah mendidik anaknya. Kenapa kamu nggak puasa? Itu kan. Dicewi, iya Pak, besok mau puasa. Awas, kalau besok nggak puasa, itu wajib. Sama seperti halnya merintah sholat kasih anak tersebut usia 7 tahun seperti itu, usia 10 tahun seperti itu. Kalau 7 tahun tidak melaksanakan sholat, maka sabodo. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa sholat itu hukumnya wajib dan puasa itu pun hukumnya wajib. Tetapi kalau usia 10 tahun, maka orang wajib
keplek eta kanu janten anak untuk melaksanakan sholat ataupun untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Sebab lamun kurang henteu dikeplek, nanti kita di akhirat sana ada pertanyaan, kenapa tidak dilaksanakan hal seperti ini? Itu Bu, masalah. Ya, baligun tuh. Jadi syaratnya teh satu, kudu orang yang telah balig. Mana sih balig? Alamatul bulugi salasun. Ciri balig jumlahnya ayat 3. Ciri balig. Satu, tamamu khamsata asyarata sinina. Satu, bila mana sudah sempurna usia 15 tahun. Gitu ya. Itu mungkin laki-laki atau perempuan yang dulu. Ayo nama, kerak 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun. 12 tahun udah mulai. Ya. Itu nomor hiji. Dikala usia sudah 15 tahun sempurna. Baik laki-laki ataupun perempuan. Sama halnya untuk melaksanakan puasa. Itu yang balik. Yang kedua ciri balik adalah dikala si wanita sudah haid usia 9 tahun. 9 tahun. Ini khusus untuk wanita. Dari laki-laki mah teu aya nu haid. Ya. Ini khusus untuk wanita. Si awewe lamun geus usia 8 tahun bari jeung geus haid, geus precet misalnya keluar darah dari palawanganana, itu ulah kaget bahwa darah tersebut adalah men. Itu berarti geus kategori kaasupkeun lawewe anak awewe geus balik. Nah, kalau geus balik tersebut itu berarti usah kataklip ku hukum. Salatnya wajib, puasanya juga wajib, zakatnya pun wajib, munggah hajinya pun wajib, dan sebagainya. Itu. Artinya wajib tersebut geus mendapatkan satu buku rapot. Dikala dia tidak melaksanakan puasa, maka Allah akan disiksa. Dikala dia tidak melaksanakan sholat, maka Allah dia akan disiksa juga. Itu kalau sudah mun awe usia 9 tahun geus haid. Itu seperti kita. Aun artinya berarti anak tersebut sudah mukallaf tos kataklip ku hukum. Nu tadi maka 7 tahun ke handap belum kataklip ku hukum. Belum keperintah ku hukum. Artinya wajibnya puasa main nama can wajib. Artinya wajibnya puasa salat main nama can wajib karena usianya masih 9 tahun atau 7 tahun ke bawah. Artinya dia mah bebas. Itu. Nah, ini wajibnya kepada kita sebagai orang tua untuk merintah si ke anak tersebut. Itu. Berarti pokok utama adalah orang tua. Artinya kita bisa berbuat dan kita pun harus bertanggung jawab. Masalah mun teu diparentah kita kurang sebagai orang tua, nanti di akhirat akan diminta pertanggungan jawab daripada itu semua. Masya Allah. Berat, ya? Di akhirat berat, katanya berat. Terus pamajikan, pentanggung jawab bisa laki. Sholat, teu sholatna, ya Allah, nutup aurat, teu nutup auratna. Kecuali orang geus nyampeikeun, gelis sayangku, kalau kamu keluar rumah mau beli apa ke, tolonglah pakaian yang sopan. Artinya tutuplah aurat. Itu insya Allah kita sudah menyampaikan. Itu artinya nanti tidak ada pertanyaan di sana. Kenapa kamu istri kamu waktu keluar nggak merintah seperti itu? Pak, saya udah umpamanya, saya merintah. Cuman istrinya aja yang ketot. Berarti kayak ditanggung walar oleh dia sendiri. Kita mah sudah bebas dan lepas daripada itu semua. Nah, waktu sholat neng, kira sholat dah. Sholat ngenaheun rek saraya tibra umpama coba can sholat mah lah capek kami beberang sholat umpama itu biasanya.
carapek ya berberhang sholat. Itu biasa. Tapi menyampaikannya orang itu hukumnya wajib. Artinya kalau sudah kita menyampaikan kepada si istri tersebut, insya Allah itu tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Aduh, ya Allah, ku abdi geus diparentah mangan anjeunna we teh nu. Itu untuk penyampaian itu. Untuk memerintahkan. Di samping baliguna kilun aya mukallaf pun tegas nama jalma anu geus mukallaf ala kuli itu. Kuli itu setiap jalma anu geus mukallaf. Henteu ala mukallafin tetapi make sifat atau make ala kuli setiap ya. Setiap jalma anu mukallaf baik kaya teu mandang, baik kismin juga tidak pandang. Pokoknya balik akilun nek kaya nek beunghar nek miskin nek kismin nek awewe nek lalaki yang sifatnya muslim, yang agamanya muslim, itu hukum wajib untuk melaksanakan puasa. Masya Allah, ulah aya istilah kata lah aing moal puasa hirup lagi miskin bae umpama. Nanti di akhirat ada. Kenapa kamu nggak puasa? Ya Allah, boro-boro puasa. Abdi mah dahar nage isuk henteu, kadang sore dahar. Sore dan isuk dahar, sore-sore henteu. Ku teu boga-bogana. Tak diasongkeun lah Nabi Allah yang paling miskin. Kamu tahu ini? Tahu. Dia miskin, tapi tetap dia ibadah. Waktu ibadah. Jadi mual aya pameunang. Ya Allah, abdi mah kaya. Nguruskeun ieu jeung itu, pakaian ti ditu, ti anu, jualan anu sehingga tekaur untuk melaksanakan puasa atau tekaur untuk melaksanakan sholat. Kamu tahu? Ini Abdullah Sulaiman, dia orang kaya, dia nabi terkaya, tapi dia tetap untuk melaksanakan kewajiban di Allah. Atuh eleh. Masya Allah ya. Kata malaikat Nabiullah Sulaiman naon anu teu boga. Bahkan raja negara Sabah pun terpincut awalnya dengan harta benda. Nah, yang pertama kali menuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi Sulaiman waktu nyuratan ke Raja Sabah, Ratu Sabah, awewe itu ya, sahata Bilqis, ya, Ratu Bilqis. Dia kan seorang ratu, raja, rangaratuan satu negara. Dia, negara kaya. Pada waktu itu, manuk hudhud, kurang manuk piit. Kan atas perintah Nabi Allah Sulaiman. Mana kumpul semua? Kumpul makhluk. Ayo, tak kepandirian. Celek, di mana mana? Kita kumpul, aduh hapunten cenah dunungan kan Nabi Allah Sulaiman. Abdi ka pincut, abdi nempok satu negara di situ ibadah lain ke Allah. Itu diratui oleh Bilqis. Kayanya minta ampun, tapi nyembahna bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar kamu, ya. Ya udah, nih titip surat. Tulis kemana? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Beres surat ditulis. Bikin gitu bar manuk. Baca atau gitu. Singkat kata bahwa raja itu teh rek nyaba Nabi Allah Sulaiman. Dikerat, nyaba ya. Ada satu kepala negara undang kepada kita untuk datang ke tempatnya. Itu sadia gitu. Nabi Sulaiman. Ada satu cek Nabi Sulaiman saha anu bisa mawa singgah sana manehna kadieu supaya ini disangka melebihi dari mereka. Jin ifrit, jin semua. Saya.
2 jam nyampe. Oke, satu, saya sejam nyampe. Yang satu, Wasop bin Barkhaya, itu salah satu asisten Ranjana, sebelum mata ngicip singgasana udah ada di sini. Benar, iya. Benar, set ditempok ke saya singgasana. Kursi kerajaan. Disitulah makanya upami hadiah teka Nabi Allah Sulaiman sok berikut itunya. Contohnya ila hadratin Nabi Allah Sulaiman bin Daud wa wazirihi Asop bin Barkhaya. Nah, seperti halnya Rasulullah mempunyai sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu bisa dipercaya banget. Datanglah orang-orang itu mau segala macam harta dan kekayaan, segala intan, mutiara, berlian, emas, dan sebagainya. Seolah-olah dia mau merayu kepada Nabi Allah Sulaiman untuk gabung ke kami. Pas itu datang ke dia, waktu ini lebih kaya daripada kita. Bahkan istananya aja, istanana dek ngalengkah, sugan cai. Orang marmer nu ibarat cai, sehingga ngangkatlah Ratu Bilqis ping-ping nak katinggal mulus, ngangkat sugan bisingan pasir orang lain cai, tapi Masya Allah tabarakallah. Nah itulah singkat kata nama bahwa Ratu Bilqis siap untuk dipersunting, siap untuk beristri oleh Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman, kalau kita nikah dari suami istri, kita mempunyai 2 negara yang kaya. 1 negaraku dan 2 negara kamu. Itu paling terkaya. Nabi Allah Sulaiman. Artinya lamun orang misal ditakdirkan kalau Subhanahu jadi orang kaya, tapi tidak mau ibadah, maka nah seperti itu. Jadi ada alasan bahwa tuh Nabi Allah Sulaiman pun kaya, tapi tetap waktu ibadah dia tetap ibadah. Orang makarak boga itu agak kareta 8, istihayang kena ibadah apa? Punya jalan tol umpamana di Merak, di mana-mana umpamana istihayang ibadah. Nu muslim nah. Dan mayoritas yang punya seperti itu teh biasana non muslim biasana. Bab non muslimah dunia itu adalah sorga baginya. Itu sementara untuk orang-orang muslim di dunia itu adalah satu penjara. Ya tekenging, ya ulah, ya dilarang gitu kan. Sama seperti halnya orang di dalam penjara cenah. Nek ngarokok kadang-kala misal ulah. Kadang-kadang ngarokok ge parbut jeung batur. Itu ibarat di neraka misalnya. Penjaranya orang muslim ini alam dunia, tapi sorganya untuk orang-orang non muslim. Makanya lamun Cina jeung sajabi tema non muslim di dunia teu kaya atuh rugi banget. Di dunia nungtungna balangsak, datang ke akhirat cilaka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, orang sebagai muslimin walaupun orang miskin teu boga nanaon, mudah-mudahan di akhirat mah beungar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Paling miskin di surga untuk orang-orang muslim pang miskina boga pamilikan 72 bidadari. Pang miskina. Eta mangajai. 72 pang miskin. Nah di samping baligun akilun mutikun lahu, jalma tersebut mampu dan kuat untuk melaksanakan puasa baik secara hisi gitu ya, atau secara sara, secara tenaga atau secara sara. Contoh untuk wanita yang sedang haid di bulan Ramadan itu tak wajib untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena dia tidak mampu dan tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Itu cek sara.
Dan memang melaksanakan puasa pun dia tetap nyata sah dosa. Tuh. Nah, ayeuna orang misal laki-laki rek melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sementara usia sudah uzur, maka tak boleh untuk melaksanakan puasa. Sab mangga terjente puasa ker misal tidak mang anu repot pacida. Geus dikumpul secara nyong kudu ku baraya ku tatangga nyong. Abah kunaon? Mang umpama aduh. Cek tetangga cek baraya teh boa-boa budak nya isu nya sore ieu urang ngaruang. Boa mamatas ngariung haju ngaruang. Waduh. Nah, jadi artinya menurut urang, menurut feeling urang, waduh. Kadangkala ieu mah ya. Nah, misal bulan puasa ajeun lah ulah buka puasa. Tapi lamun untuk orang tua yang tidak melaksanakan puasa bari jeung mainan teu kuat tapi geus pikiranna geus error. Aki puasa orang keur ngerenyem ngadaharan rangina. Ai eta aki umpama ki da aki malah geus kurang normal, pikiran geus error. Maka kaincu buru-buru geura bayar dam sapoe 1 liter beras. Terke naon ye? Ye cenah 1 dam beras untuk membayar damnya aki. Nanti aki teu puasa. Itu teu puasa tah. Entak lamun urang embung puasa di bulan Ramadan geura daftar tadi. Geus gering repot. Geus Senin Kemis. Sekadang klep gitu tah. Eta mah kajeun ke puasa kira-kira gitu. Tapi lamun urang masih kena jag-jag waringkas. Naon kudu teu puasa. Kecuali memang ada rukhsah. Artinya ngaran rukhsah itu adalah ada kemurahan dari agama. Misal nih, orang ke bulan Ramadan boga pagawean yang amat sangat berat, lamun bari puasa moal kuat. Yang ini mah membutuhkan tenaga yang ekstra. Ngunjalan pare umpama teh mah. Itu di sawah ieu, itu sawah lamun teu unjalan ku urang moal kuat. Buru-buru orang bisa dibawa entah eta mah lamun kira-kira orang teu kuat bari puasa mah rek geura buka heula. Geus buka kumaha? Atuh geus buka mah buka. Terus itu bawaan ya pada harta mah tetap dijagana kudu urang. Maka al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu bisa menjaga dari diri kita. Tapi kita harus menjaga daripada harta itu. Yang harta yang udah kita miliki tetap itu harus dijaga. Jangan sampai hilang seperti apa. Kumaha aja orang boga motor supaya ulah leungit kumaha, jaga urang. Jaga, riksa, tempatkan di mana? Posisikannya di mana? Itulah istilah kieu lah Allah subhanahu. Kumaha nasib ulah, tetap harus upaya dan usaha harus ada. Maka kalau urang geus upaya dan usaha sudah dilakukan semaksimal mungkin, nah baru selebihnya tawakal ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti hanya sahabat Rasulullah waktu mawa kuda mau unta kemana lawan Rasulullah cang-cang kudamu cang-cang ontamu pusingan leungit lah moal cia Rasulullah abdek tawakal ke Allah. Jangan dulu tawakal, syariatnya dulu. Cang-cang heula eta si sapi, cang-cang heula eta si kuda, cang-cang heula eta si kembe, riksa heula eta si embe, kakarak selebihnya itu tawakal. Jadi harus ada upaya dan usahanya dulu. Itu ya. Komo orang pinggir jalan dia mah riskan, boga motor ke hiji-hiji nate. Dikala misal orang ditinggalkan, wayahna kunci setang atau itu nage make gembok ya pengaman atau dimasukkan ke dalam ini kadang dora selebihnya baru kita tawakal ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah blek belas los isminang wiri dan dia umpama tidak. Artinya dalam dia hilang itu berarti seolah kesalahan orang. Kita yang ceroboh. Kita yang ceroboh.
Wasbala yajibu ala sobiyin mangka hukum nanti wajib eta puasa ala sobiyin kabudak letik. Kabudak letik ke anak kecil usia umur 10 tahun ke bawah. Naon sababna wa majnun jeung ka kitu jelema gelo nyampe kurang saparo wala alaman la yatiquhu jeung teu wajib eta puasa ka jalma anu teu kuat puasa likibarin karena tos kolot marodin atau jalma teu damang gering upama gering parah anu layur jabruhu anu kira-kira teu bisa dan tidak ada dalam pikiran otak orang eta jalma mun gering kitu sok langsung pae bulan Ramadan upamana eta gering meniparna sehingga orang punya pikiran tidak ada harapan untuk sembuh lagi, maka terwajib puasa bagi orang-orang tersebut. Ya. Ngan wayal jamu mudun likyali kuli yaumin maka wajib hu kaetasi aki-aki anu teu kuat puasa di bulan Ramadan mudun nyata wajib bayar 1 mud likuli yaumin setiap-tiap poe bayar tah maka beas letter tah ieu bayar mud nah aki anu nuju tidak mah kurang henteu sampai ke beladinya. Satu mungkin aki-akinya hentaya. Yang kedua aki-aki salaos barijing masih kena hidup pun henteu sampai seperti itu. Ngan ieu mah andai kata ada maka laksanakanlah seperti itu. Ayo orang jag-jag waringkas nek nanahangeun teu puasanya. Masyaallah. Puasa ieu kan saukur mindahkeun jam tayang makan doang. Isuk ente dahar ente asar ente maghrib Allahu Akbar kakarak di situ makan hanya mindah doang mindah tayang makan doang dan itu tidak semuanya untuk misal burang puasa puting puasa enggak dan itu jangka waktunya hanya 1 bulan dan itu kunaon kurang untuk wajib melaksanakan puasa itu untuk menetralisir perut orang nu di bulan Syawal sampai ke bulan Sa'ban 11 bulan itu untuk memperlancar kembali saluran-saluran nu aya dina tubuh. Misalnya numpuknya makanan misalnya dalam perut selama 11 bulan maka dinetralisirlah oleh puasa tadi. Artinya urut makan iya yang tidak teratur maka dinetralisirlah ku puasa selama bulan puasa itu 1 bulan dan 1 poe dibalas 10 poe berarti 1 bulan adalah 10 kali 3 sabaraha 60 nya. Nah nanti ke bulan Syawal berikutnya tanggal 2, 3, 4 dan sebagainya itu sunnah untuk melaksanakan puasa nyawalan teh 6 poe. Setahun jumlah hari 300 berapa? 356. Itu maka barang siapa yang melaksanakan puasa 1 bulan dan diikuti dengan puasa 6 hari setelah Lebaran maka orang tersebut mendapatkan pahala sama artinya dengan setahun penuh itu puasa. Jarang orang dah berutara baru-baru orang sanggup gitu. Kadaharan loba nyenapan Lebaran. Saya mah datang baik Pak. Nek puasa gedang teu sol teh mah. So jol saya mau pan atuh puasa. Henteu deui. Jadi doang tuh Pak. Hah? Inu teu kuat ieu mah. Kopi doang Jeung rokok. Kopi, rokok jeung sadang. Itu Pak. Nu genep poe eta. Mantas Lebaran sehari, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu puasa genep poe. Gitu. Jadi sarua jeung orang puasa 1 tahun jumplang.
Untung amatnya. Di umat-umat dulu itu tidak ada yang namanya ibadah seperti umat-umat Rasulullah. Makanya umat dulu dan nabi-nabi dulu hayang amat berdoa, hayang dijadikan umat Rasulullah. Sebab umat Rasulullah mah satu kali migawe kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Harayangan umat-umat dulu juga. Terus umat nu zaman ayeuna setiap melaksanakan dosa kepada Allah cukup dengan taubat. Moal-moal deui melaksanakan eta inuman. Moal-moal deui melaksanakan seperti itu. Moal-moal deui itu taubat namanya. Tapi kalau yang dulu taubatnya membunuh diri. Melaksanakan satu dosa tapi dia taubatnya ngebunuh serangan. Maihan serangan. Nah dulu misal lamun samping kaacrekan ku najis bagi samping tersebut kudu disoekeun. Lamun ini sedikit soekeun atau misalnya loba piceun. Tapi lamun sekarang ada misal najis di samping cukup buang, cuci dan bersihkan. Itu dulu dengan sekarang itu amat sangat beda. Karena syariat-syariat yang dulu itu sudah dihapus. Ada yang syariat Nabi Ibrahim yang sampai saat ini masih diabadikan dan masih dipakai. Salah satunya adalah sunat untuk anak laki-laki juga perempuan. Itu syariat dari Nabi Allah Ibrahim. Disunat, gitu kan? Itu menuruti syariat Nabi Allah Ibrahim sampai saat sekarang masih dilanjut. Bapak Rasulullah pun setelah dia melahirkan sudah disunat. Disunat itu kan. Makanya umum ayeuna misal ada bayi dilahirkan laki-laki geus kokocopan berarti geus teu kudu disunatan. Tanya. Acan rek ngariung wae umpamana sedekah eta atuh mangga. Itu mah namanya tasyakur. Mencit hayam moal kudu loba cenah 80 los. Sekalian cenah jeung ekekahna aya lalaki 42 sunahna mangga. Ieu mah cenah awewe alhamdulillah itu geus menang nyunatan umpama teh mah. Cenah aya ngadenge aya awewe nya. Tetap awewe mah urusan jeung maraji. Jeung mabeurang. Kemana mah berang? Teh rek nyokel, astaga nyokel naon ini? Nyokel anak nasi anu, itu nyokel nyebut. Dan itu sunahnya untuk laki-laki, untuk perempuan mah di kamar, ulah ramean-ramean. Tapi kalau untuk laki-laki nyunatan di luar, sing ramean, itu sunahnya. Dan sebabnya satu laki-laki, yang kedua memang kan laki-laki adalah calon pemimpin. Dan ini harus diketahui oleh semua kalangan. Ya minimal tetangga-tetangga tahu bahwa anak tersebut sedang disunah. Seperti halnya pernikahan. Itu sunahnya digelar di rame dan diramekan. Salah satunya adalah memakai walimah. Adapun walimah semampunya. Dan ada juga misal di walimatul aurus atau walimah nikah itu sunah mencit embe. Ada sok aya ngabesan gitu kan. Laki-laki nak membawa embe, tapi embe anakna los semampunya. Dan memang itu adalah satu makanan yang memang sering dikonsumsi oleh Rasulullah SAW dan itu akan menjaga keharmonisan keluarga. Kalau mulai malehoy, wah daging embe gara-gara haram. Teka beli mena loba sate 2.000 hijinya satu sup. Itu untuk menjaga, untuk menambah stamina tubuh halnya ke arah sana gitu loh. Berarti lain jambe cai. Daging embe, lain jambe bisik kadengena jambe doang. Tuh daging embe. Kambing. Bedomba. Saya masih salah paham bos saat jambe di tengah. Istilah kata, cobalah buntutna heus bangga. Itu eta bener. Cenah kolesterol itu lamun make tambah misal kacang ejeng kecap, nah dagingnya itu sehat. Ingin usahakan bila mana orang ngadahar daging embe ulah palembah beteng nah jeroana ulah baik itu mengandung penyakit yang saat ini lah pingping nu hareup ke nu tukang ke gitu.
Jadi jauhilah yang itu. Tak Rasulullah resepkeun kana ting-tingna. Resepkeun kana pangeusi beuteungna. Urang mah jero beuteungna teh ya nya. Aduh, ngeuneuh cenah. Heeh. Ngan ulah we, eusi peujit mah ulah. Lamun eusi peujit berarti taina ulah kita mah. Mun peujit mah kajen cai. Peujit mah los. Cangkang peujit eta, Cangkang peujit. Jadi kami ingin pasunahan Kenapa tuh? ngemam dan Iya. Bahkan dina rumah tangga ya. Maka sunnah laki-laki menikahi seorang wanita. Nanti udah berumah tangga, maka sunnah dikala poe Senin dan hari Kamis sunnah ngadahar daging. Itu dalam rumah tangga. Kalau mampu. Teu mampu usam ajin. Dan memang harus tahu. Misal kebiasaan istri orang ieu dulu ke waktu jeung orang tuana sok ngadarna anu beulikeun dikala ku urang geus rumah tangga jeung urang. Ulah kieu misal ke rumah ke can rumah tangga mah da eta mana budak pamajikan urang minangka anak mitoha. Keur jeung keluarga mah setiap misal minggu daharna apel, Senin umpamana anggur, Salasa strawberry umpamana. Ai rumah tangga jeung urang misal kacapi we kacapi. Aduh, Kacapi jeung lobo-lobi ya teh mah. Lobinya itu disesuaikan. Neng, iya kan hari Minggu, Neng biasanya kan makanan misal pisah. Lah orang ulah pisah nu asli lah iya we. Gitu. Empleng. Gitu. Itulah, ataupun minimal orang nanyakan ke orang tua, "Mak, Bapak, si Neng keur waktu hirup jeung Bapak jeung emak. Kadoyan naon?" Cenah Duit. Doyan ya. Hayang nu cenah wah, eta mah macet deh, super macet macet. Aduh, nyerah ieu mah super macet mah. Ya minimal sebulan sekali bawa. Minimal sebulan sekali bawa. Kira-kira lah orang mampu. Kalau kita belum mampu, wayah Neng, kita ini belum bisa untuk pergi ke supermarket ya. Nyantai aja dulu. Itu aja warung-warung di rumah-rumah lah, itu aja. Da sumber ke barang nama Sarobaya minangkana. Gitu tah. Itu diatur sedemikian rupa oleh agama dan tujuanana agama khawatir. Besi si bikang tersebut keur waktu jeung mana mah segala ada, segala punya, segala hayang dilaksanakan. Nah, kunaon bila menangis rumah tangga jeung urang eueuh tah kalah sangsara umpamana. Makanya laki-laki yang menikahi seorang wanita berarti dia sudah mampu. Itu kan ada kecapan manis tato aminkum ba'at fal yatajawad. Wahai golongan anak-anak muda. Wahai golongan anak-anak yang tidak punya istri. Andai kata sekalian semua sudah mampu untuk menikahi seorang wanita, fal yatajawad, maka baiknya kamu nikah. Nah, fal yatajawaz ini termasuk sunnah kamu nikah. Ya. Ayaan hukumna wajib eta kawin. Lamun teu kawin masih beda. Kos embe ada lalaki nah yang kadieu ka ditu tah. Eta mah segera. Itu. Cenah teu mampu, encan mampu untuk menikahi seorang wanita. Tapi insya Allah tahun-tahun yang akan datang maka puasalah dulu untuk meredam si nafsu tersebut ulah kali-kali itu. Assalamualaikum siap. Nikah gitu maksud tapi lamun nontonan Korea beta gitu. Oh. Eta pan Korea pan romantis teh eta wajib kawin teh segera teh. Teh eta mah. Kang. Atuh eta mah kudu segera teh endah teh mah. Endah. Jadi kawin sote boleh dilaksanakan kalau kita sudah mampu. Kalau belum mampu, wayah. Tadi bahan, baturan banit nah. pengalaman pengalaman. Oh, biasa Korea pan romantisnya. Iya. Bisa hayangan kawin teh gitu. Nonton Korea bae. Wala ala haidin wa nufasai. Nah, ayeuna untuk urusan wanita
maka wajib untuk wanita melaksanakan puasa bulan Ramadan dikala anjeuna eukeur haid. Naon sababna? Li'annahuma la tatiqoni atau la tutiqoni. Dia tidak termasuk orang yang kuat untuk melaksanakan puasa cek syarat walaupun tegar. Kurang tema da mamah ayeuna saat ini eukeur haid wayah nanya ulah kudu puasa. Moal mau puasa baik sebab kuat mamah mah ulah. Sebab cik agam lagi ulah. Sebab cik agam lagi mamah keur haid mah itu termasuk kategori orang-orang yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Upami puasa sunnah puasa misalkan di luar Ramadan. Aya si wanita eta haid. Hoyong puasa sunnah eta puasana haram makruh apa henteu? Puasanya haram nya teu sah puasa. Sekalipun dia maksa umpamanya Misalnya melaksanakan puasana teu sah. Teu sah ya. Teu sah. Puasa sunnah gitu ya. Sunnah. Pokoknya man haid mah ulah bae ngaraokeun ibadah salat gitu ya. Puasa sunnah, puasa ulah. Ngan untuk ukuran puasa mah dikala datang bulan Syawal maka wajib diqodoan. Beda dengan sholat. Ai sholat setiap waktu sholat waktu dikala awewe keur haid geus beres haid 3 hari atau seminggu maka datang geus beresna haid teu wajib untuk qada sholat. Ulah Puasa mah wajib. puasa mah wajib. Qada 6 hari ya 6 hari, 3 hari ya 3 hari. Bab haid itu aya had aqo, ada had adna, aya hak akmal. Lebih banyak, sedikit, ada minimal, ada maksimal. Biasanya alamat 3 poin atau seminggu. Paling lila haid itu adalah 15 hari. Upami langkung ti 15 hari, 16 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, 20 hari bahkan itu sesegera bawa jarah. Kemana? Ke rumah sakit, periksa. ke rumah. Berarti ini bukan lagi Lain. Bisik pacir ke kuburan cainya orang-orang kan rumah sakit. Aduh, bisa bayi puasa dia. Artinya wah ini ada kelainan nih. Segera Cai mah serius, bukan ke kuburan gitu. Pang akmalna, pang lebih maksimalna haid untuk wanita itu 15 hari. Melangkung ti 15 hari itu sudah bukan haid lagi. Itu sesegeralah itu diperiksakan. Tuh. Nah, untuk kita sebagai suami harus tahu. Neng lagi ngapain? Nggak puasa, lagi haid. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tuh, nyari mie orang mah. Buru-burunya. Atau lagi nipas. Mewajibkan haid nyari mie orang mah. Nipas itu sedikala wanita setelah melahirkan. Waktu nipas itu lama. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, dan biasanya orang masuk 40 poin. Saya tentu meli imih mah. Pas melahirkan ya. Atau 2 dus pada ikan entah. Timbul tak ada namanya waktu nipas. Apa cinta bapak apa imah ngahirana henteu lewat dinya, lewat kiret atau lewat bedah sama. Dikala keluar mana bayi maka ada di situ masa nipas. Artinya nipas. Nah ini misalnya mesti awewe keur haid ujug-ujug cek salke ditolak ya. Markoah tolak tuki talak siak waing ayuna itu hukumnya haram. Itu sah berarti. Sah-sah. Oh sah masa, cuman ketempelan ke hukum haram. Kedainya ke nipas. Untuk laki-laki ulah macem-macem lah. Artinya dikala anjeun geus kesel dalam rumah tangga misalnya awet rajet ulah langsung talak ilu diakuai. Talak 4 sekuai sekalian. Talak 5 sekalian. Nah, justru mengaluihan teu sameureun. itunya ulala.
Kita masuk kesal teuing. Kesal teuing umpama itu bisa diomean cek kalau teh mah. Hiji heulana. Itu hiji. Sebab tolak teh itu hak seorang laki-laki. Ayeuna kurang, henteu nolak mah ngan awewe minta. Akang. Itu. Geus lah aing tolak we. Hirup di rumah tangga jeung maneh mah tiba heula aing kieu-kieu wae. Itu mararat umpama teh. Geus geura tolak. Cek salah kita. Sia. Pilih nek tolak sabaraha ku dia. Geus kami nek hang tilu wae langsung. Kita jatuh tolak. Kurang geus dietakeun, udah artinya sudah diberikan kesempatan da manehna minta. Upami eta lah Pak Ustad perkara tolak eta. Pan kasebatna hiji 2 tilunya. Apakah ayah setengahan gitu? Salah hiji setengah gitu misalkan atau ngaran lagi nanya cai. Mah. Bisik nu kieu ya. Aing nanya seuri sama Pak Ustad kan maksudnya namanya narosnya. Ditalak setengah ku aing misal ieu mah. Jadi itu nyampe ka hiji gitu. Eta mah apakah aya gitu? Enggak ada yang namanya aya cai. Saya ulah gagah cai. Enggak. Mengenai salam. Heeh. Saya awewe nutunya mau karena hukum salam. Karena si suami ya nalak hiji. Ya. Nalak hiji terus selang jeda silakan beberapa tahun terus timbul ribut deui terus talak deui. Apa itu masih dihitung hiji apa terus 2? Udah 2. Udah 2. Kalau misalkan satu lagi udah masuk 3. Ya betul. Berarti setengah Nggak ada yang talak hiji setengah tuh aya. Misalnya dulu pertama pernah orang dalam rumah tangga pernah nolak 1 umpamanya. Tolak wae. Karak menang saminggu atau menang sebulan. Pancek nyanyian eta teh ya baru itunya aku rasakanlah sepi umpamanya. Nyamperkeun deui umpamanya cek lalakina. Say, euy. Barang rejeki kembali yuk. Oke. Nah, itu udah jadi. Upama teh kecap perujuk kumaha tah? Orang balikan deh yuk semua. Teh kecap balikan misalkan timbang sikap gitu, sikap aja gitu ya. Seolah-olah kita langsung mau HDD dia gitu, mau kita ada ya. Endah wae. Sampai wae nya. Enggak usah. Cukup rojak tuki. Mencek bahasa. Amun umpamana tos cerai terus laki dia terus istrinya teh nikah deui eta urang pokona balik deui ka urang eta anu talak eta teh aya berarti hapus. Iya, itu udah aku. Kembali lagi lah. Kembali satu lagi berarti anyar deuinya. Itu makan eta. Contoh seperti kalau misalnya tolak 1 berarti itu tolak yang memang boleh untuk kita kembali lagi ya. Dari catatan ingat dalam tanda kutip kalau dia masih dalam iddah. Nah kalau umpama udah habis iddah, iddah itu adalah waktu yang telah ditentukan 3 kali sucian ya. Kadang-kala si awewe dalam 1 bulan itu 3 kali sucian ada. Kadang-kala 1 bulan awewe itu sok head 3 kali umpamana ya kan, atau misalnya ke sebulan sekali berarti kan berarti kan 3 bulanin itu salasa 3 sucian pokoknya. Lalu misalnya orang menang sebulan atau 2 bulan kembali lagi umpamana orang datang dia sepikan mantan dia ngus ditolak neng orang balik minah wae kami mah geus 3 kali suci berarti kami geus tidak ada kaitan anak dengan pernikahan anjing. Kami mah nikah jeung saja jeung mah deui aing mah bosan umpama teh da kitu deui pasti lagi umpama teh nikahlah dengan orang lain bisa ya itu berarti kan udah bukan istri kita. Upami iya Pak Ustad punten entos ngalewatan masa idah tapi masih talak hiji misalkan iya. Terus ngalewatan masa idah berarti lamun hayang balik jeung urang terus ngalewatan masa idah teh nya kedah nikah deui berarti teh nya nikah deui eta mah kedah nikah nya mencit hayam deui biasa walimahan deui gitu nya walimah deui henteu itu mah nya Pak Ustad enggak kecuali kalau talaknya talak 3 ya harus ada muhalil bisa nggak sih pertama misalnya
engka kabikang urang jatuh tolak aing geus siap tilu umpamana teh hiji-hiji acan langsung we brek teh tilu saking kesalna beak teh umpamana idah urang yang kadi deui urang kami deui yuk yang kami umpama tak eta mah kudu make muhalil artinya harus ada seseorang yang nyelang nikah heula jeung manehna. Terus karena dia kalau nggak kurang mere pelajaran anak istri terus ngomong tiru aja terus termasuk talak. Enggak. Talak itu kan harus ada ucapan. Sama seperti halnya nazar. Nazar kalau diucapkan sah, tidak diucapkan nggak sah. Contoh nah HTW umpamanya. Bergumam di hati mah berarti di jero hati ya umpamanya. Lamun diomongkeun teh mah aing lamun menang milik besok misal 500 juta nak sodakoh umpamanya 1000 juta umpamanya 2 juta umpamanya itu tidak termasuk nazar kayak artinya. Terus gini ada teman ucap talak kalau menurut saya baru talak 1 tapi kata istrinya udah masuk cerai. Nah yang kayak gitu kan kalau misalkan udah beranggapannya kan berarti udah cerai itu. Kalau misalkan nggak tahu kayak seperti itu tuh terus apa itu udah masuk talak 3 walaupun talak 1 juga. Nah di situ kan wanita pun harus tahu bahwa dikala kusalakina ditolak 1 anjing pun kudu tahu harus mau sendiri. Istri itu baik laki-laki baik cewek. Betul. Gitu. Dan kita harus mengerti bahwa dikala si wanita kurang geus ditolak dan tolaknya tolak 1 namanya tolak rojanya tolak dikala orang hayang bisa dikembali lagi gitu loh sebelum masa idah berakhir. Tapi upamanya tolak tilu mah tolak tilu mah sanajan masa idah nancan berakhir kan teu bisa balik kan? Bisa. Tos tolak tilu mah gitu. Sampai 2 doang tanya. Sampai 2. Nah, itu ayat kasusnya. Jangan terlalu tinggi. Tapi si aware kan terus beranggapan bahwa ngarana talak walaupun talak hiji satu talak hiji atau talak saya nganggapnya gitu aware talak pisah baik gitu kan ya rumah kolotna gitu kan kalau diajak rujuk deui bukan jantos cerai. Pan tolak itu cerai sarua. Misal tolak tuki berarti orang cerai. Artinya tolak tuki itu kan bahasa Arab. Cik bahasa urang mah bercerai. Pisah. Itu mah berarti wan emang awena embungeun. Nah, iya. Embungeun balikan. Kan si awena kan embungeun. Kemudian diajak rujuk. Eta mah alibi doang. Alibi tama alasan tama. Iya. Taruhlah misalkan kan itu kan karir talak hiji ini masuk masa idah walaupun dilalakin yang balik deh ya tetap dianggap cerai. Kalau si lalakin itu tadi itu digantung terus digantung lalakin gantungnya bahwa si awewena ieu itu kurang karakter hijinya kan ai beranggapan karena saya urang Cerai. Ya sareng generasi mulaina dan nikahna Kumantan. ini digantungnya kita buku si nikahna ieu menjadi pasti. Eta kieu posat panjang ya bab betul. Maksudnya kieu bade naros kait lebih detail. Jantan kumaha upami ada satu pasangan yang tadi teh ada bercerai ya, talak 1 misalkan. Nah, dina masih dalam waktu idah, misalkan si awena embung balikan ye. Ya. Tapi si lalakina terus menang 2 bulan misalkan ye, can saya pas idah. Hayang balikan misalkan. Sanajan si awena embung tapi si lalaki hayang di deketan masa papa deket kieu.
ayo orang balikan misalkan ditoel apa kumaha gitu nya dikecapkeun jucek malius be pokona embung be ngajawabna eta mun sakirana encan sampai talak 3 eta sah keneh jadi pamajikan teu sanajan si awena malieung bae misalkan Di dalam ngarujuk otomatis harus serius. Artinya gini, cek si lalakina ye orang rujuk cek anjina oke berarti udah nyambung. udah oke Tapi lamun cek orang ngarujuk yuk orang balik deui cek awena moal aing teu hayang pasti kitu deui baekin mana mah. oh eta mah haknya hak Dia si daripada punya hak masing-masing. perempuan juga untuk menolak gitu ya Kamu bari jeung kieu mah mimpama. Wis enak aja kamu mau rujuk ke mbak saya. Kita udah habis loh idah. Udah habis idah dari manehna. Nah, yang patut kita percaya itu cewek. ya itu kan bicara idah mah udah jelas ya Iya. bahwa harus nikah lagi. Ini mah kan masih dalam masa idah. Si lalakina hayang balik deui, si awena embung. Berarti ari embung mah teu sahnya maksudna teu bisa gitu nya. Iya. Soalnya saya pernah denger gini. Mun cenah hiji pasangan eta bercerai masih keneh di bawah talak 3, 2 hiji gitu talak 2 talak hiji. Mun cenah awena embung balikan mah cenah mabur ka ditu supaya ulah dideketan ku si lalaki da ye gitu maksudnya aya kecap gitu supaya ulah diajak balikan deui soalnya lamun geus diajak balikan deui ngadeukeutan gitu berarti intina mah sanajan nolak ge cenah geus ditoel mah geus aya kecap mah gitu bisa balikan deui tah sanajan embung ge urang gitu makanya pernah nguping gitu maksudna di lembur teh amun aya embung balikan deui mah mabur ka jauh orang jauhan bae si lalaki eta gitu sebelum masa idah itu berakhir gitu. Jantan dari anu sabenerna mah kedah aya oke heula ti Iya. si pasangannya si awena gitu nya. Kamu misalnya si ceweknya, oi enak aja saya walaupun misalnya baru sebulan atau misalnya 2 bulan setengah saya udah habis idah dari Anda. Dan misal ada saksi anu karakter sebulan setengah atau karakter sebulan, tapi yang patut kita percayai adalah si wanita itu. Karena yang mengalami 3 kali susu itu dia. Satu alibi walaupun dia misalnya ini mengeluarkan alibi seperti itu karena aku saking kesel-kesel. Maka yang patut kita percayai adalah dia si wanita. Nggak boleh. Jadi walaupun Betul. Dan dia juga punya. Makanya dalam perceraian ataupun pernikahan, waktu pernikahan kita kan rapat ataupun lapor ke KUA. Perceraian pun harus diuruskin ke KUA juga. Supaya islah, supaya semuanya tahu gitu. Nah, nanti misal si KUA, maka hak untuk wanita. Andai kata si wanita tersebut disia-siakan oleh si suaminya tadi, maka dia hak untuk rapat, untuk lapor ke KUA, kantor urusan agama. berarti kalau urusan tahu ya. Iya, tuh. Bahkan misalnya, Pak, saya lapor cek bikang, lapor ya rapat ke kantor bahwa suami saya saat ini dari bulan anu sampai sekarang misalnya 6 bulan sudah tidak menapakahi umpama, sudah tidak anulah dan sebagainya, layaknya seorang suami istri. Nah nanti si pihak KUA sendiri pasti kan nelpon nih ke suaminya, kamu di mana? Ya, tolong hari ini umpama datanglah ke sini di kantor ini ada isi kamu umpama. Nah, itu dibicarakan. Dan misal si kantor agama tersebut tidak bisa langsung sewenang-wenang, udah sekarang cari kamu, cari aja. Enggak. Mau gimana nih solusinya nih? Gitu. Berarti kan Mediasi ya. Iya, ada mediasi dulu. Kalau misalnya mau dilanjut, halnya seperti ini, saling memaafkan, dilanjut. Kalau kekeh umpamanya. Nanti misal ditekan lakinya, gimana nih kamu? Itu. Karena sekarang misalnya yang duda atau yang janda, dikala dia mau nikah kepada yang lain umpamanya, itu ditanyakan surat cerainya mana. Akte cerai. Itu hal yang ini
lewat negara mah ya. Betul. Supaya tidak kejadian di kemudian hari terjadi seperti ini lagi. Dan di agama pun seperti itu. Ada juga laki-laki yang nggak tahu hukum talak sampai beberapa kali ngomong kita gitu kan kendaraannya masih kumpul bareng kan maksudnya gini ya. Itu jina lah, kumpul kebo namanya. Ustad badai naros ieu mah rada ngageser ya babna. Kumaha upami urang kan urang mandi wajib ya. Terus beres mandi wajib, beres sholat misalnya. Ternyata dina kuku urang pagawean sok bracketnya aya power teh ayeuna. Aya lem Korea teh nya. Aya lem ye. Urang geus adus, geus sholat gitu. Eta apakah urang adus ulang seperti biasa tartib atau anu aya lem doang kurang dibersihan ieu urang udah adus tah apa kumaha tah? Kira-kira ini pertanyaan yang cakep banget. Jadi supaya rada detail gitu. Secara umum adus brus nawaitu guslan anjamnya badan paralih ta'ala. Udah beres. Ada satu cemplok seperti tadi. Iya Allah ya Robbi. Pakai baju ke sholat bahkan umpamanya. Ini sesegeralah bersihan ini. Apa yang tadi tidak terkumbah gitu ya. Mohon. Kekumbahlah dia. Cukup di sini aja. Oh cukup anu untuk kakumbah doang. Jadi teu kudu tartib deui. Tapi diniatan deh. Gak usah diniatan. Niatan udah tadi. Awalnya tuh mungkin Nah itu celok. Aya deui nawa itu celok masih. Tapi tetap mana ya Pak? Nah kalau yang netepan tadi berarti kan salah satu ataupun juz atau bagian daripada tubuh kita belum sempurna lah. Di sholatnya tadi nggak sah. Di wudu kembali. Iya, makanya wudu kembali dan sholat kembali. Upami adus nama Sah. eta hunggulnya bersihan we power teh nya. Terus dikumbah deui gitu nya. Berarti teu kedah adus tartib teu kedah deui nya. Nah, bisik gitu kejadian kalau orang-orang. Dina adus mah tidak ada yang namanya tartib ya, kecuali wan wudu. Ayo wudu mah tetap wajib tartib. Ini mereka nama itu tentang tartib. Contohnya bisa wudu. Kalau bah umpama iya kata mpok berarti ngumbah iya misalnya ada ayat cat tadi berarti sempurna nih yang wajibnya. Nah tak usah dari muka lagi enggak, kumbah aja ini kerik kumbah beres ida iya manggas beres berarti iya kumbah. Nah setelah ini apa? Nah itu perlu kalau di wudu mah perlu tartib. Udah ingat lah gitu ya. Berarti korok kumbah beres mantas lengan usap sirah. Terus itu kumbah deui tah walaupun sirah udah diusap ataupun bisa sampean udah dikumbah ulang seolah-olah ini belum terkumbah. Kenapa? Karena syaratnya harus ada tartib. Berarti diulanginnya tine mulai panangan dan ya. Panangan terus sirah gitu ya. Juga kaki. Tuh. Atur nuhun Pak Ustaz jawaban. Di nama mah cukup tadi. Cat umpamanya saya pik mah atau nempel. Ya kerik lah. Itu kumbah deh. Nah, nanti sholatnya berhubung tadi berarti sholatnya ini karena tadi punya hadas, berarti wudunya pun tidak dilihat. Maka wudu deh karena sholat deh. Oke lah, hanya itu aja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi kita lanjut kembali. Kita pun ada bisa pertanyaan-pertanyaan untuk materi ini. Dicukupkan sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk jamaah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upami mungkin